Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Nadiasti Utari, nomor absen 36 dari kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai materi trigonometri. Berikut ini merupakan peta konsep dari materi yang akan saya sajikan, yaitu mengenai perbandingan trigonometri segitiga siku-siku dan identitas kebalikan. Perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya adalah dalam segitiga siku-siku terdapat sisi miring yang disebut hipotenusa. Kuadrat hipotenusa yaitu jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Secara sistematis, teorema Pythagoras dapat dinyatakan sebagai berikut. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan A dan B adalah sisi siku-siku dan C adalah sisi miringnya. Untuk lebih jelasnya maka perhatikan gambar berikut. Perbandingan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk mengetahui rasio trigonometri, kita menggunakan segitiga siku-siku. Untuk itu, kita harus mengetahui letak sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Sisi depan dimana di depan sudut yang diketahui. Lalu sisi miring itu letaknya di depan sudut 90 derajat atau sudut siku-sikunya. Nah, ini dia perbandingan dari segitiga siku-siku trigonometri. Sin alfa sama dengan sisi depan sudut per sisi miring atau BC per AC. Cos alfa sama dengan sisi samping sudut per sisi miring sama dengan AB per AC. Tan alfa sama dengan sisi depan sudut per sisi samping sudut sama dengan BC per AB. Kosekan sama dengan sisi miring per sisi depan sudut sama dengan AC per BC. Sekan sama dengan sisi miring per sisi samping sudut sama dengan AC per AB. Kotangen sama dengan sisi samping sudut per sisi depan sudut sama dengan AC per AB. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang di dalamnya memuat fungsi-fungsi trigonometri, di mana bernilai benar untuk tiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsi. Kebenaran akan suatu relasi atau kalimat terbuka itu sendiri adalah identitas yang harus dibuktikan kebenarannya. Ada beberapa pilihan yang bisa digunakan sebagai pembuktian identitas. Pilihan tersebut ialah menggunakan rumus-rumus atau identitas-identitas yang sudah dibuktikan kebenarannya. Fungsi trigonometri itu sendiri terdiri atas sin, cos, tan, kosek, sek, serta kotangen. Fungsi trigonometri ini bisa digunakan untuk menentukan sisi sebuah segitiga ataupun sudut yang dibentuk dari dua buah sisi yang ada di dalam sebuah segitiga. Sebuah sudut atau sebuah segitiga siku-siku secara umum terdiri dari tiga sisi, yakni sisi miring, sisi samping, dan sisi depan yang sudah saya jelaskan tadi. Hal ini juga untuk segitiga dengan bentuk lainnya. Hanya saja jenis sisi yang ada di bentuk segitiga lainnya tak bisa dibedakan. Diketahui juga bahwa jumlah sudut yang ada dalam segitiga sebesar 180 derajat. Hal ini terbukti apabila ketiga sudut segitiga disusun secara berdampingan, maka akan membentuk sebuah garis lurus seperti yang kita semua ketahui. Besar sudut yang ada pada garis lurus ialah 180 derajat. Dengan begitu, terbukti bahwa jumlah ketiga sudut yang ada dalam sebuah segitiga sebesar 180 derajat. Identitas kebalikan berikut persamaan-persamaannya. Yang pertama, sin theta sama dengan 1 per cos theta atau cos theta sama dengan 1 per sin. Lalu, yang kedua, cos theta sama dengan 1 per sekan theta atau sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Yang ketiga, ada tan theta per 1 per yang ketiga tan theta sama dengan 1 per kotangen
theta atau kotangen theta sama dengan 1 per tangen theta. Seperti itu. Contoh soalnya, jika diketahui kosek alfa sama dengan 2 serta kotangen alfa sama dengan kurang lebih akar 3 dan sudut alfa berada di kuadran kedua, maka tentukanlah nilai dari sin alfa dan cos alfanya. Pembahasannya, kita masukkan rumus sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Nah, kosekannya telah diketahui 2, maka sin alfa sama dengan 1 per 2 atau setengah. Karena sudut alfa berada pada kuadran kedua, maka besar kotangen alfa adalah minus akar 3, karena pada kuadran kedua nilai kotangen itu negatif. Setelah dikalikan, kita menggunakan rumus kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Untuk mencari cos alfa sama dengan cat alfa kita pindah ruas, jadinya kotangen alfa dikali sin alfa. Sesudah dikali kita mendapatkan hasil cos alfa sama dengan minus setengah akar 3. Seperti itu. Berikut adalah soal yang bisa teman-teman coba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terjadi salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Saya tutup dengan Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, semoga bermanfaat.